Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Darul Quran, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, aku Sahla Aulia dengan NIM 23220036 dan partner saya bernama. Halo guys, nama aku Zahra Sania Biba. Kami semester 5 dan video ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait fenomena anak pang dalam perspektif patologi sosial. Selamat menyaksikan guys. Di tengah kehidupan kota, ada sekelompok remaja yang sering kita lihat, namun jarang kita pahami. Dengan penampilan yang berbeda dan gaya hidup yang dianggap menyimpang, mereka kerap diberi label negatif. Mereka dikenal sebagai anak pang. Namun, apakah mereka benar-benar masalah sosial atau justru cerminan dari masalah sosial yang lebih besar? Fenomena anak pang merupakan bagian dari realitas sosial yang masih dijumpai di masyarakat. Dan dalam kajian patologi sosial, fenomena ini dipahami sebagai akibat dari ketidakseimbangan fungsi sosial. Patologi sosial tidak melihat individu sebagai penyebab tunggal masalah, melainkan sebagai hasil dari kondisi sosial yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dokumenter ini bertujuan untuk menyajikan fenomena anak pang melalui berbagai perspektif secara objektif dan humanis. Permisi Kak, perkenalkan kami dari mahasiswa Institut Darul Quran Jakarta dan saat ini kami sedang mengerjakan tugas UAS kuliah dengan mata pelajaran patologi sosial. Sebelumnya, jika kakak berkenan, bolehkah kami ingin minta izin untuk melakukan wawancara singkat? Dan wawancara ini hanya untuk keperluan akademik, bukan untuk disebarluaskan dan identitas kakak tidak akan dicantumkan. Jika ada pertanyaan yang tidak ingin dijawab, kakak bebas untuk melewatinya. Saya sangat menghargai kenyamanan kakak. Kakak boleh menyebutkan nama panggilannya saja. Usia kakak berapa? Ahmad Iksan. Sejak kapan kakak mulai menjalani kehidupan sebagai anak pang? Berapa? 11 lulus SMP. Apa yang membuat kakak memilih jalan hidup ini? Ekspresi diri aja, ekspresi diri, keinginan sendiri, nggak ikut orang lain. Pengen berbeda aja. Biasanya kakak beraktivitas apa saja dalam sehari-hari? Target, kakak, amen, ya begitu aja. Dengan siapa kakak biasanya menghabiskan waktu? Sama teman-teman aja. Menurut kakak, apa arti komunitas pang bagi kakak pribadi? Just bang tentang ideologi, kehidupan, karakteristik, ekspresi diri, perlawanan, sama Hal positif apa yang kakak rasakan dari kehidupan ini? ada kayak kita misalkan ada Jumat kita tersedia Jumat berkah, kayak kita lebih excited walaupun setiap hari gitu. Banyaklah positifnya. Pernahkah kakak mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat? Dan bagaimana perasaan kakak pada saat itu? Awal-awalnya emang kurang terima karena emang balik lagi apa sih globalisasi ya, orang makin di sini nggak pasti ada banget ya, jadi biasa aja. Awalnya emang nanti ya awalnya cukup kesel gitu, kayak pada kita orang ya sebelah mana lah bagaimana kita tunjukin dari segi kita ya kita gila seperti juga apa sih lah kita mau baik. Tantangan atau kesulitan apa yang paling sering kakak hadapi? Argumen mungkin ya, argumen stigma itu orang biasa masyarakat gitu, orang-orang awam
Apakah kakak punya harapan atau rencana untuk masa depan? Pasti punya. Jadi hal yang lebih baik lagi. Menurut kakak, apa yang seharusnya masyarakat pahami tentang anak-anak PAM? Yang mereka harus pahami, kita intinya tidak berbuat kriminalitas. Yang mereka harus pahami, kita cuma pengen jadi diri kita sendiri tanpa merugikan orang lain. Itu aja. Apakah ada hal lain yang ingin kakak sampaikan atau ceritakan? Untuk masyarakat ya, jangan terlalu pandang kami sebelah mata lah. Kita sebenarnya sama aja, kita dari Yang Maha Esa. Buat apa? Semua sama rata. Jangan ada yang dibeda-bedakan. Pandangan dari masyarakat terhadap anak PAM juga menunjukkan beragam persepsi. Permisi Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa Institut Darul Quran sedang mengerjakan tugas UAS pada mata kuliah Patologi Sosial. Saya ingin meminta izin untuk melakukan wawancara singkat dengan mengenai pandangan masyarakat terhadap anak PAM. Wawancara ini hanya untuk keperluan akademik saja. Jika ada pertanyaan yang tidak berkenan dijawab oleh Ibu, bebas untuk melewatinya saja ya. Apakah Ibu bersedia meluangkan sedikit waktu untuk diwawancarai? Boleh disebutkan nama panggilannya saja, Ibu? Perkenalkan, nama saya Ibu Rumi. Insya Allah saya akan bantu menjawab pertanyaan dari adik-adik. Apakah Ibu sering melihat anak PAM di sekitaran masyarakat? Ya, ada. Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui dengan anak PAM itu? Anak-anak PAM itu kalau menurut kita ya sebagai masyarakat kayaknya anak-anak yang memang kelihatannya kurang enak gitu ya dilihat, karena memang mereka tuh identik dengan orang-orang yang dari kita lihat dari fisiknya aja ya, mereka tuh ada yang bertato, ada yang pakai anting gitu. Padahal itu bisa sih kalau kita lihat tuh kayak menakutkan gitu buat kita sebagai masyarakat. Ya mudah-mudahan sih mereka tidak membuat masalah ya di sekitar kita seperti ini. Bagaimana pandangan Ibu terhadap keberadaan anak PAM di sekitaran masyarakat? Beradaannya sebenarnya cukup mengganggu juga sih ya. Takutnya ya yang namanya anak-anak seperti itu apa sih nama kejadian-kejadian gitu, yang kita takutkan sih sebagai masyarakat, mereka melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat tersebut. Tapi kalau di lingkungan selama ini sih kita lihatnya mereka kayaknya parkir gitu ya, di parkiran tuh mereka parkir dan kadang tidur di sembarangan tempat juga, seperti itu sih. Jadi mau sebenarnya kasihan juga ya, mungkin apakah mereka nggak punya keluarga atau gimana, kita juga nggak pernah tahu. Perasaan apa yang biasanya sering muncul ketika melihat anak PAM? Dan sebenarnya ada rasa takut sih ya. Rasa takut itu takutnya mereka menyakiti kita ya, karena dengan keadaan jasmani atau fisik mereka seperti itu. Ada rasa takut biasanya. Menurut Ibu, apakah keberadaan anak PAM itu sangat berdampak pada lingkungan sekitar? Jika iya, dampaknya itu seperti apa, Bu? Berdampak juga sih. Kayaknya jadi apa sih namanya, lingkungan itu jadi kelihatan apa ya? Kelihatan gak enak aja gitu, karena kita ngelihat mereka itu kan tidur sembarang tempat, terus mereka juga antara laki-laki perempuan juga mereka kayak nggak ada batasan gitu. Ya, kita berharap sih di sekitar kita memang tidak ada ya anak-anak yang seperti itu, karena juga takutnya anak-anak kecil ya di sekitar kita tuh ngelihat seperti itu kan mereka bisa meniru atau seperti apa gitu. Dari omongannya juga kita nggak pernah tahu ya, mereka tuh takutnya bicaranya juga hal-hal yang kurang bagus, jadi itu yang kita takutkan sih sebagai masyarakat. Bagaimana sikap masyarakat sekitar terhadap anak PAM?
Dan saya rasa sih semua juga sebenarnya nggak tapi suka ya dengan keberadaan mereka. Tapi kita kadang mau gimana lagi? Takutnya kalau kita usir juga mereka mau berontak atau gimana ya. Tapi biasanya sih kalau memang di depan itu kan ada warung atau toko yang tadinya memang nggak buka, mereka tidur di depan situ. Tapi kalau seandainya sudah ada yang lempatin sih, seolah mereka berpindah tempat. Gitu. Kalau menurut Ibu, bagaimana seharusnya masyarakat itu bersikap terhadap mereka, para anak pang? Ya sebenarnya sih untuk sikap masyarakat itu kita minimal ya, kita kan punya ini juga ya, ada RT gitu, mereka melakukan pendekatan lah ya. Mudah-mudahan keberadaan mereka itu tidak merugikan kita sebagai masyarakat. Jadi pihak aparat pemerintah lah yang paling kecil minimal RT itu mendekati mereka, diajak bicara ya. Sebenarnya mereka tuh keberadaannya di sini mudah-mudahan tidak merugikan bagi kita. Menurut Ibu, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah atau lembaga sosial untuk membantu anak pang? Dan seharusnya mereka juga ditampung juga ya, anak-anak seperti itu diberikan bekal juga dalam keterampilan. Jadi diadakan wadah seperti itu ya, supaya mereka juga nggak berkeliaran, nggak menakuti masyarakat. Jadi pemerintah perlu juga memperhatikan orang-orang yang seperti itu juga sebenarnya. Apakah pembinaan dan pendampingan sosial menurut Ibu itu penting untuk para anak pang tersebut? Sangat penting sekali. Karena memang kita kan keadaan masyarakat itu nggak semuanya yang beruntung ya. Ada di sekitar kita banyak juga yang kurang beruntung. Salah satunya anak pang tersebut. Ya mudah-mudahan dengan perhatian dari pemerintah, ya mereka dengan kondisi mereka, fisik mereka tuh mereka bisa lebih baik ya, terarah lah mereka kemampuannya di mana. Jadi mereka bisa hidup mereka akan lebih baik ya, seperti itu. Apakah ada pesan atau pendapat lain yang ingin Ibu sampaikan terkait anak pang? Ya, pesan saya sih sebenarnya ya buat anak-anak pang ya, mereka cobalah untuk bisa menjadi lebih baik, untuk merubah kehidupan mereka. Karena memang kalau misalkan mereka keadaannya seperti itu cukup meresahkan kita juga sebagai masyarakat. Jadi alangkah lebih baiknya dari penampilan mereka itu ya jangan seperti itu, berpenampilanlah yang baik. Nah terkadang memang terutama anak-anak sekarang ya banyak sekali yang meniru hal-hal yang mereka anggap tuh sesuatu yang menarik gitu. Ya saya berharap semoga anak-anak pang itu ya kedepannya, maksudnya nantinya dia bisa tahu lah jati diri dia yang sebenarnya yang baik itu seperti apa. Karena memang mereka masih punya keluarga, kembalilah kepada keluarga mereka. Ya jangan berkeliaran di jalan, karena itu bisa membuat kita juga resah sebagai masyarakat. Kak, perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi Institut Al-Quran Jakarta. Saat ini kami sedang mengerjakan tugas UAS. Sebelumnya kami mohon izin untuk melakukan wawancara dengan kakak untuk melengkapi sudut pandang akademik dan praktis. Jadi kami mohon izin untuk wawancara yang singkat ya kak. Boleh kakak sebutkan nama dan latar belakang singkat dari kakak? Baik, nama saya Siska. Saya merupakan guru inklusi di SDN Ciponda 3 tingkat SD. Latar pendidikan saya adalah Kop 1 bimbingan inklusi, dan saat ini aktif menangani berbagai permasalahan peserta didik, baik dari inklusinya maupun akademik, pribadi, sosial, maupun karir. Sudah berapa lama kakak berprofesi sebagai guru BK? Saya telah berprofesi sebagai guru BK selama dari tahun 2021 sampai saat ini. Dan selama itu saya cukup sering berhadapan dengan siswa yang memiliki latar belakang sosial yang kompleks. Menurut kakak, bagaimana fenomena anak pang jika ditinjau dari perspektif patologi sosial? Dalam perspektif patologi sosial, fenomena anak pang dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan sosial yang bersifat adaptif, yaitu
respon individu terhadap kondisi sosial yang dirasa tidak adil, menekan, atau tidak memberikan ruang aktualisasi diri. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua anak pang memiliki niat negatif. Sebagian justru mencari identitas dan penerimaan sosial. Apakah anak pang dapat dikategorikan sebagai masalah sosial, Kak? Dan mengapa? Anak pang dapat dikategorikan sebagai masalah sosial, bukan karena identitas atau penampilannya, melainkan karena kondisi hidup yang menyertainya, seperti hidup di jalanan, rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan keterbatasan akses pendidikan serta kesehatan. Faktor apa saja yang menurut kakak melatar belakangi munculnya anak pang? Faktor penyebabnya itu cukup beragam, antara lain disfungsi keluarga, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, penolakan sosial, kegagalan sistem pendidikan dalam mengakomodasi kebutuhan individu, serta pengaruh lingkungan pergaulan. Seberapa besar peran keluarga, lingkungan, dan pendidikan dalam fenomena ini, Kak? Ketiganya memiliki peran yang sangat besar. Keluarga merupakan faktor utama pembentukan kepribadian, dan lingkungan mempengaruhi pola perilaku, dan pendidikan itu seharusnya menjadi benteng. Namun seringkali gagal memberikan rasa aman dan penghargaan terhadap perbedaan. Dampak apa yang mungkin dialami anak pang dari sisi psikologis dan sosialnya, Kak? Dari sisi psikologis, anak pang itu rentan mengalami krisis identitas, rendahnya harga diri, dan trauma emosional. Dari sisi sosial, mereka sering mengalami stigma, diskriminasi, dan pengucilan sosial, yang justru memperkuat keterikatan mereka pada komunitas jalanan. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar ya, Kak? Dampaknya bisa berupa ketidaknyamanan sosial, kesalahpahaman, serta munculnya prasangka negatif. Namun jika tidak disikapi dengan bijak, masyarakat justru memperparah masalah ini melalui stigma dan penolakan. Apa peran guru BK dalam menangani atau mendampingi remaja yang rentan terhadap kehidupan jalanan atau subkultur punk? Ya, guru BK berperan sebagai pendamping, fasilitator juga, dan mediator yang membantu remaja memahami dirinya, menemukan potensi, serta membangun kembali kepercayaan diri dan harapan masa depan. Pendekatan konseling apa yang paling relevan digunakan dalam menangani kasus seperti ini? Pendekatan humanistik yang sangat relevan karena menekankan penerimaan tanpa syarat. Dan selain itu, pendekatan konseling realitas dan konseling behavioral juga dapat digunakan untuk membantu perubahan perilaku secara bertahap. Menurut kakak, bentuk intervensi apa yang paling efektif untuk menangani fenomena anak punk? Intervensi yang efektif adalah pendekatan holistik, yaitu mencakup konseling, pendidikan non-formal, pelatihan keterampilan hidup, serta pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Bagaimana kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan lembaga sosial seharusnya dilakukan? Ya, menurut saya kolaborasi itu harus bersifat terintegrasi dan berkesinambungan dengan komunikasi yang terbuka antara sekolah, keluarga, dinas sosial, dan komunitas masyarakat agar penanganan tidak bersifat parsial. Berdasarkan pengalaman kakak sendiri, bagaimana tanggapan kakak terhadap pandangan anak pang dan masyarakat yang seringkali berbeda pendapat? Perbedaan pandangan tersebut wajar terjadi. Anak pang itu melihat dirinya sebagai individu yang mencari kebebasan, sedangkan masyarakat cenderung melihat dari sisi ketertiban. Dan disinilah pentingnya itu edukasi sosial dan empati dari dua arah. Bagaimana seharusnya masyarakat memandang anak pang itu secara lebih humanis ya, Kak? Masyarakat seharusnya memandang anak pang itu sebagai manusia yang memiliki latar belakang kehidupan yang kompleks, bukan semata-mata dari penampilan luar. Dan pendekatan humanis ini akan membuka peluang perubahan yang lebih positif.
Apa pesan atau rekomendasi kakak bagi mahasiswa BK seperti kami atau masyarakat dalam menyikapi fenomena anak pang, Kak? Saya berharap mahasiswa BK dan masyarakat dapat mengembangkan empati, pemahaman, dan sikap inklusif, serta melihat fenomena anak pang itu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai tantangan sosial yang memerlukan solusi edukatif dan kemanusiaan. Fenomena anak pang dapat dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial penyimpangan yang menyatakan bahwa penyimpangan terbentuk melalui penilaian sosial. Menurut teori stigma oleh Erving Goffman, pelabelan negatif membuat individu semakin terpinggirkan. Namun sementara, labeling teori ini menjelaskan bahwa cap sosial yang terus-menerus dapat membentuk identitas individu. Jadi fenomena ini juga berkaitan dengan cultural lag, yaitu ketidakpastian dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan budaya. Fenomena anak pang bukan hanya persoalan penyimpangan, tetapi persoalan kemanusiaan. Di balik label dan stigma, terdapat individu yang membutuhkan pemahaman dan pendampingan. Perubahan sosial dimulai bukan dari penghakiman, melainkan dari empati.